Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Umi Nur Aziza dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0602032054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang secara bersama-sama mendukung satu kesatuan gagasan yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf, terdapat unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf yang pertama adalah topik. Topik merupakan unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Topik biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat, yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. 3. Kalimat pendukung. Kalimat pendukung merupakan kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain sebagainya. 4. Transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang bisa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Unsur pembangun paragraf yang kelima adalah penegas. Penegas tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Fungsi paragraf. Pertama, paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. 3. Memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembaca. 4. Memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Ciri-ciri paragraf yang pertama, kalimat pertamanya bertaku atau letaknya agak dalaman ke dalam 5 tekukan spasi untuk jenis karangan biasa. Kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat pendek. Ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. 4. Paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembacanya. Adapun syarat-syarat paragraf, yang pertama, kesatuan, unity. Sebuah paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran penjelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran yang lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. 2. Koherensi atau kepaduan.
Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. 3. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Demikian penjelasan dari saya mengenai penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.